Selamat sore, nama saya Budi Mangoloi, NPM 211250038, mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan terkait AAS, Manajemen Pengendalian dan Persediaan. Soalnya, diketahui produk A memiliki BOM, Bill of Materials, dan MPS, Master Product Schedule, dan data inventory yang ditujukan pada gambar dan tabel di bawah. Jadi terdapat produk A, ini finished goods-nya A, dia dibuat dari komponen H dan J. Gitu. Terdapat tabel di sini, tabel permintaannya atau gross requirement, ada 7 week, ini 0123 menggambarkan week. Terdapat juga data safety stock, on hand, schedule receipt at third week pada minggu ketiga, dan lot size. Ini semua dalam satuan thousands unit. Hitung MRP, Material Requirement Planning, produk A, dan komponen sub-assembly-nya dengan menggunakan tabel Excel di samping. Oke, sekarang kita masuk ke tabel Excel-nya. Kita sudah memasukkan data gross requirement-nya di tabel. Project Project hand, project on hand di sini ada 100 sesuai dengan soal. Lead time-nya 1, safety stock-nya produk A ada 20, ya, on hand-nya 100 dan lot size-nya 5. Oke. Dari tabel ini yang pertama kita hitung karena POH lebih kecil daripada gross requirement, maka kita harus menghitung NR-nya dulu. Cara menghitung NR di sini gross requirement ditambah dikurang SR, SR-nya di sini kosong, dikurang POH, ditambah SS, safety stock. Oke, kita dapat hasilnya 95. Nah, di sini langsung muncul di sini plan order release. Rumus plan order release ini dia menggunakan fungsi sailing, angkanya dari nilai NR baru koma lot size-nya sebanyak 5. Setelah kita dapat angka Porel, kita hitung poreknya. Plan order receipt-nya itu sama ya. Kalau plan order receipt itu sama dengan Porel, plan order release. Sama. Oke. Selanjutnya kita hitung POH-nya, project on hand. Project on hand di sini porek ditambah POH dikurang GR, gross requirement. Nah, kita dapat di sini project on hand-nya 20. Kita lanjut ke kolom week 2 karena di sini POH-nya masih lebih kecil daripada GR permintaan, maka kita harus menghitung lagi NR-nya. NR. NR di sini tadi GR ya dikurang SR dikurang POH ditambah safety stock B5. Ah, ini B5. Oke, dapat di angkanya 283. Nah, setelah itu kita hitung plan order release. Nah, di sini mendapat angka 285 karena kita lot size-nya 5 ya. Setelah kita dapat angka Porel, kita hitung plan order receipt-nya ini sama ya. Sama 285. Kita hitung POH-nya. POH
POA di sini tadi Porek 285 ditambah POH week sebelumnya C9 ya dikurang GR 283 D7 ya. Nah, kita dapat angkanya 22. Oke, lanjut kita ke kolom week 3. Di sini permintaannya GR-nya 208, tapi ada schedule receipt SR 120, tapi tetap tidak mencukupi, lebih kecil daripada GR sehingga kita harus menghitung lagi NR-nya. NR di sini GR 208 dikurang SR E8 120 dikurang POH 22 ditambah SS safety stock 20. Di sini kita B ya, B6. Nah, ini dia. Kita dapat angkanya 86. Oke, selanjutnya ini tadi setelah kita menghitung NR-nya kita hitung Porel dulu ya. Porel. Oh iya di sini. Porelnya kita dapat di angka 90 sehingga muncul Poreknya juga 90. Lalu POH-nya kok minus ya? POH-nya itu rumusnya Porek, kita hitungnya Porek dikurang kalau ditambah POH D1 ini ya D9 D9 dikurang CR. Untuk menghitung nilai POH di sini kita gunakan rumus Porek ditambah POH X sebelumnya dikurang GR ditambah dengan scalar SR. Oke, 24. Selanjutnya kita masuk ke week 4. Di sini lebih besar GR-nya sehingga kita perlu menghitung lagi NR-nya. NR-nya di sini NR. Korek GR dikurang SR dikurang POH tambah safety stock. Oke, dapat angka 149, Porelnya 150, Poreknya 150. Masuk kita hitung POH-nya. POH di sini Porek ditambah POH dikurang GR. Ya, dapat angka 21. Kita lanjut. Nah, di sini POH lebih kecil juga dari GR sehingga kita perlu menghitung NR-nya. Tarik sehingga rumusnya sama ya. Tadi di sini ya, ini lot size-nya 20. Safety stock-nya 20. Nah, 171. Oke, kita dapat porelnya, dapat poreknya, kita hitung lagi POH-nya. Oke, sudah benar. Masuk ke week 6, kita hitung lagi NR-nya.
201 dapat porelnya, dapat poreknya, kita hitung POH-nya. Begitu sampai dengan week 7. Di week 7 ini POH masih lebih kecil daripada GR. Kita hitung lagi NR-nya. Kita dapat porelnya, dapat poreknya. Sehingga POH-nya di sini 0 ya. Di sini cara menghitung POH-nya, porek tambah POH week sebelumnya H9 dikurang GR. Iya, angkanya dapat 0. Oke. Oke, kita masuk ke week 7. Karena ini POH-nya masih lebih kecil daripada GR-nya, kita hitung lagi NR-nya. Kita dapat NR-nya di sini 220, sehingga dapat porelnya 220. Poreknya sama, sehingga kita hitung POH-nya 20. Oke, kita selesai di tabel untuk part A. Untuk ke part yang selanjutnya, yaitu part H. Sesuai dengan soal ini, untuk membuat finish good part A ini, apa produk A, membutuhkan dua part H. Sehingga porelnya ini kita kalikan 2. Oh, sorry, maksudnya GR-nya, gross requirement-nya kita kalikan 2 kali. Oke, begitu kita samakan dengan week yang lain hingga week 7. Oke. Setelah itu di soal tadi terdapat schedule receipt pada week ketiga 300 untuk produk H 300. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Eh, untuk lead time-nya satu, safety stock-nya di sini 15, on hand-nya 200, dan lot size-nya 12. 12. Oke. Nah, di sini on hand 200. Nah, ini 200. Ini masih lebih kecil daripada JR-nya 570, sehingga kita perlu hitung net requirement-nya. Di sini net requirement kita pastikan lagi ya. GR dikurang SR dikurang POH week sebelumnya ditambah safety stock 15, sehingga dapat angka 385. Untuk menghitung Porelnya tadi ya, dengan sailing ini koma lot size. Oke, kita dapat angka 396. Nomor plan order receipt-nya sama dengan rilis. Oke, sehingga kita bisa hitung POH-nya. POH-nya, POH di sini korek tambah POH, tambah GR, tambah POH week sebelumnya dikurang GR. Ya, dapat angka 26. Lanjut ke week 2. Week 2 di sini kita hitung juga NR-nya. Sorry. Iya. Kita dapat di sini NR-nya
169 sehingga sehingga forelnya forelnya di sini harusnya sailing 169 12. Oke. Sehingga kita dapat di sini koreknya sama POH-nya 26. Selanjutnya kita masuk ke week 3 dan di sini ada eh, schedule receipt ya 300. Nah, sehingga seperti yang tadi ya, sorry. Oke, pada week 3 terdapat schedule receipt 300. Sedangkan permintaan 300. Project on hand 26. Jadi di sini cukup ya. Kita langsung menghitung POH-nya. POH-nya di sini cara menghitungnya adalah POH week sebelumnya tambah dengan schedule receipt dikurang gross requirement 26. Oke, sekarang kita lanjut ke week 4. Week 4 di sini POH lebih kecil daripada GR. Kita hitung NR-nya. Kita bisa ambil dari sini rumusnya. Oke, lakukan ini. Oke, sudah dapat NR. Kita hitung Forel. Forel dengan rumus sailing. Sailing, nah, koma lot size 12. Nah, di sini angkanya sama. Kita masuk ke POH. POH-nya ini. Oh iya. Lanjut ke week 5, masih POH masih lebih kecil dari GR. Kita hitung NR-nya. Nah, setelah dapat NR, kita hitung sailing. Dapat sailing, kita foreknya foreknya sama dengan Forel, baru kita hitung POH-nya. Coba kita copy dari sini ya. Oke, lanjut ke week 6. Tetap kita hitung NR-nya. Ya, 15. Ya, dapat angka. Dapat angka Forelnya. Ini sama, baru kita hitung POH-nya. Oke, lanjut ke week 7. Oke, untuk week 7, karena tidak ada permintaan, kita langsung kopikan saja POH-nya di week 7. Sehingga muncul angka 26. Oke, kita masuk ke tabel part J. Part J ini kalau sesuai dengan soal, dia
butuh 3 part J untuk menghasilkan produk A. Sehingga di sini plan order rilisnya dari sini kita kalikan dengan angka 3 kali 3. Oke. Oke, kita sudah dapat sekarang gross requirement untuk part J. Kita isi dulu lead time-nya ya. Lead time-nya 1, safety stock-nya untuk part J 10, masuk ke on hand. On hand-nya di part J 300. Yes, di sini 300. Lot size-nya 15. 15. Dan di sini ada permintaan schedule receipt. Schedule receipt pada week 3 400. Oke, 400. POH tadi 300 ya. 300. Di sini lebih kecil POH daripada GR. Kita hitung nih requirement-nya. Kita copy dari tabel sebelumnya. Oke, itu requirement. Nah, setelah dapat NR, kita menghitung Corel. Corel di sini sailing ya, sailing ini koma lot size 570. Plan order receipt-nya sama, sehingga kita bisa hitung nilai POH-nya. Nah, POH-nya rumusnya sama ya. Kita dapat di sini angka POH-nya 15. Masuk ke week 2, kita masih harus hitung NR-nya. NR, ya dapat NR 265. Kita hitung forelnya, foreknya angkanya sama, masuk ke POH-nya dapat angka 15. Oke. Sekarang kita masuk ke week 3, di sini ada POH 15, schedule receipt-nya 400, permintaannya 450. Masih lebih besar permintaannya, sehingga kita harus menghitung NR-nya. NR kita hitung. Sorry. Di sini kita dapat NR-nya 45. Yes, selling. Selling. Ini G34. E. Ini lot size. Oke. 45 kita dapat poreknya 45, sehingga POH-nya, oh tunggu, ini lihat cara menghitung POH-nya di sini. Iya, sama-sama, tapi dia ditambah ditambahkan ini SF 400, sehingga dapat POH-nya 10. Lanjut ke week 4 masih sama, kita hitung NR-nya. Iya, betul. Kita dapat angka forelnya. Ini sama ya, dapat angka POH-nya 10. Masuk ke week 5 juga sama. Kita hitung net requirement-nya. Kita hitung forelnya. Ininya sama.
Foreknya sama, terdapat angka POH. Lanjut ke week 6, masih sama ya, kita perlu hitung NR-nya. NR, kemudian saya pastikan dulu ini rumusnya sudah tepat ya. Oke, sudah tepat ya. NR, kita dapat porelnya, kita dapat poreknya, eh, dapat POH-nya. Selanjutnya, di week 7 karena tidak ada permintaan, POH-nya 10. Oke, kita sudah sampai di selesai pada week 7 untuk part J, sehingga output daripada MRP-nya bisa dilihat di sini. Ini rekapitulasi daripada tabel di atas. Ini tadi belum diganti ya ini. Ini produk A, ini tadi H, dan ini J. Iya, ini angkanya dipindah ke sini. Ini untuk yang H dan ini untuk yang A dari sini. Oke. Ya, berikut hasil perhitungan MRP-nya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau ada yang kurang lengkap, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam.